Dalam kajian yang lain, nalun tuan baca urung syiklun leboh kategori bahkan lebih urang-urang yang han ampun dosa li Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Qati'ur rahim. Orang-orang yang berada di kampung Jawa ini yang kehidupannya potong kompas, tidak mau kenal dengan tetangga. Orang-orang yang kehidupannya potong kompas, tidak mau berbagi dengan tetangga. Engkau, aku, acuh tak acuh dalam kehidupan. Qati'ur rahim. Itu dapat membuat kita menempati posisi tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengantarkan Ramadan sampai ke hari malam ke-17. Semoga Allah akan menjaga kita semua hamba Allah Bapak Ibu sekalian, mampu menjaga Ramadan sampai pada malam ke-30 atau 29 masuk kita dalam Hari Raya Aidilfitri nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Seorang nabi yang tidak bercerita dan berbicara melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala berupa Al-Quran atau dalam bentuk hadis qudsi. Beliau patut ditiru dan digugu. Nabi Muhammad merupakan kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu tak ubahnya Al-Quran yang berjalan. Sepak terjangnya sesuai dengan Al-Quran. Sikapnya tertera dalam Al-Quran. Semua ruang lingkup kehidupan beliau mengaktualisasikan semua yang diperintahkan oleh Al-Quran. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama pengurus menasah yang mulia ini, jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga duduk kita malam ini, Bu, malam ke-17 Ramadan, Allah berikan peluang untuk kita disatukan kembali kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah, berjumpa kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu berganti waktu. Dari hari pertama kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Hari ini sudah hari ke-16 dan insya Allah besok akan kita jalankan ibadah puasa pada hari ke-17. Ibadah puasa Ramadan ini akan berbeda hadirnya bagi orang-orang yang punya iman dalam hatinya. Ibadah puasa Ramadan ini akan beda kualitasnya apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah tumbuh jiwa takwa dalam hatinya. Akan dilaksanakan oleh mereka-mereka yang sudah terpaut hatinya dengan agama. Mereka-mereka lah yang tidak akan lagi lelah untuk sujud, beriktikaf, ibadah dalam bulan suci Ramadan. Allah juga membagi 3 etapa waktu dalam bulan suci Ramadan. Pertama dinamakan dengan rahmatan lil alamin, sudah dibahas oleh beberapa para penceramah. Sekarang kita sedang berada dalam pertengahan yang kedua, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun diartikan dengan kalimat maghfiratan minallah. Itu sering disebutkan dalam kalimat Bilal saat setelah solat tarawih, ada jedanya mereka menyebutkan kalimat tersebut, yaitu salah satunya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ustaz yang akan mendapatkan keampunan? Kita semua yang hadir merengkuh dan meminta di hadapan Allah supaya diampunkan dosa.
Namun malam ini bukan tentang bagaimana proses pengampunan dosa itu dilakukan, diberikan oleh Allah Ta'ala, melainkan ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan keampunan dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah bagi orang-orang yang sudah hidup dalam bulan suci Ramadan. Celakalah bagi orang-orang yang sudah menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tetapi mereka tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian yang lain, nalun tuan baca urang syiklun leboh kategori bahkan lebih urang-urang yang han ampun dosa li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama siapa? Qati'ur rahim. Orang-orang yang berada di kampung Jawa ini, yang kehidupannya potong kompas, tidak mau kenal dengan tetangga. Orang-orang yang kehidupannya potong kompas, tidak mau berbagi dengan tetangga. Engkau, aku, acuh tak acuh dalam kehidupan. Qati'ur rahim. Itu dapat membuat kita menempati posisi tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, nyo katru dalam masa pengumuman hasil pemilu, baik di level rendah sampai tinggi, ranah presiden. Kita bukan ingin bercerita tentang bagaimana pemilu itu dilaksanakan, bukan. Tetapi sangat banyak orang-orang yang tidak lagi kenal dengan saudaranya saat pemilu kada dilaksanakan, dan itu masih tertinggal sampai hari ini. Karena beda pilihan, Pak. Karena beda calon legislatifnya. Sehingga ada di antara kita kakak beradik itu potong kompas, tidak mau kenal. Bahkan na yang gekun long nyawa kele adun kah kele adolun. Kenapa? Karena berbeda pilihan dalam kehidupan. Hadir bulan suci Ramadan, mereka belum bermaaf-maafan, maka ingat, falam yughfarlah, tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingat lon na taboh cerita kan hinau palain. Dua orang karena berbeda bagi harta warisan, ada wadun karu. Yang ada wa pegahnya jatah long bang. Ikun leadun nyo kabi kelong kedeh bacut long urang yang tua. Sehingga menyehan hana nabi kelung tanohnyan, maka drone hana ku anggap li adun dan drone ben anggap lun adaw. Gusto li adun jeut silahkan. Siang berganti, hari berganti hari, bulan terus berganti, tahun bertahun-tahun, 10 tahun mereka tidak pernah bermaaf-maafan. Geja angko imo murmoh gekun. Hai. Nyo ka 17 Ramadan tinggal. Hana menggot-got lom hangga ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Ilong ku imum nganron hana masalah. Ngaurung lain hana masalah. Kanya aci gede menggot ngado. Menyolong yu menggot nganji tampok kiamat hangkutin. Hai sabah tempat talahi. Ada sabah tempat talahi ji kelia dolong long kelia dunji. Gejak ba ada li pagesi ngan ku imum juga lagi yang disampaikan. Coba berbaikan dalam bulan suci Ramadan. Qati'ur rahim itu mampu meruntuhkan, tidak diampunkan dosa oleh Allah. Pakan mangku imum, pakan mampagesi, coba bermaafan dengan saudara kandungmu. Menyelung ni lake maah ba abangku tanpa mati bahagia ke tanau hang tim lake maah. Takit tak gekun kelung berangkapu. Maka kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak diampunkan dosa. Leh sabah masa tidak bermaaf-maafan bu. Terus pagesi hana tim lake maah. Terus ku imum hana tim lake maah. Bak siro bedah habang yak mita rezeki gede ugli. Geja ugli gepak te bui, ipak le bui. Tiba-tiba ru darah. Terus berita kepada adiknya, "Hai, adunkah ka ipak le bui?" Bak geja gede ugli gak lampu sawit, tiba-tiba ipak le bui. Man kibaman? Ru darah mirah tubuh sang hana trip leudip. Karena dia mendengar kalimat yang terakhir, seolah-olah tidak lama lagi hidupnya, dia bergegas. Sekarang di mana? Di rumah sakit yang ada di Kota Luk Sumawe.
Bedah berangkat ada metuah jak ke dia rumah sakit. Jak kalan nadun kai pok libui. Watetro rumah sakit urang syilun. Setiba di sana, dia melihat abangnya sudah tertidur layu dan tidak punya tenaga di atas tempat tidur rumah sakit, berbalut dengan darah, bajunya merah. Tiba-tiba dia peluk seraya dia berkata, "Hai bang, drone hadulung tiro tu mak hanali ya dan li. Uronyo kalung pemaah drone. Ipak gesi ngang ku imum gedang tahu gilikut. Itu bitu kedua ke. Hana cara tanya pedame wak yang duai. Tuet ego-ego tahan dame-dame betruh bui pedame baru dame. Jangan sampai di kampung Jawa ini ada orang-orang yang tidak lagi kenal dengan saudaranya. Ingat, menyotanya kaya, kita punya harta. Ada saudara kandung kita di kampung, mereka terlunta-lunta, tidak punya harta, terisolir dalam kehidupan. Allah tidak akan memasukkan kita dalam surga. Hana puta pekaya rodu. Tei keleu reung hai. Adun kah gatin dah hana ke hang tem usaha menandro ke. Hang tem pubut ilung tegak pubut sehingga kaya aku. Kajuk baju hardahan ilung kriit ku kana ke yang beo ke. Kalau ada yang seperti itu hari ini Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluarga, ada tetangga itu 40 rumah sisi kiri dan sisi kanan harus berbaikan. Ini saya dengar-dengar hari raya Aidil Fitri ini adalah hari raya pertama yang dilaksanakan ibadah solat di sini. Betul Bu? Betul Bu? InsyaAllah satu waktu ke depan nanti kalau sudah ada waktu Ustaz Taufik kunjung. Tapi apa yang perlu digarisbawahi? Ini merupakan momentum ajang untuk meningkatkan kualitas silaturahmi dengan sama keluarga dan saudara tetangga kita. Ada yang hidup dalam perantauan Bu. Ada anak yatim yang mereka tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Tinggal di dekat rumah kita. Jangan sampai air mata menetes dari mukanya. Kenapa? Tidak mendapatkan belas kasih sayang dari tetangga yang ada di sekelilingnya. Baik sampai anak yatim yang naik samping remah tanya. Orang gasin wate mak megang getup hidung mana ke? Gepeto nak katup hidung nak atau kaeh ke deh kejut mak bengkot si rumah orang kaya hana tateme tanya. Tanya hana peng deh. Jangan sampai ini terwujud di tempat kita. Salah satu tidak diampunkan dosa oleh Allah, qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Yang kedua Bu, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ini kami sampaikan, tidak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala pribadi-pribadi yang masih tidak berbaikan dengan orang tuanya. Ke-17 Ramadan singa padum kilo saka nan tat gampung. 17 Ramadan sudah besok. Berapa kali kita pernah jenguk orang tua kita. Kita suapkan nasinya menjelang berbuka puasa yang tubuh mereka tidak lagi sehat. Dulu saat kita kecil rela meregang nyawa 9 bulan. Tapi uronyo anak long kaidu elok semawe ke kelurung si gampung. Kakayai le harta tuoi kelung. Nah ada orang tua yang kami temukan. Dia datang ke tempat ponsel HP, tempat servis HP. Apa yang ditanyakan? Pak, cina kalian HP long tiga. Pu hana got sinyal le. Pu hana pah baterai le, cina pasal sinyal lu dalam dia. Kenapa? Karena hantar mi telefon le anak long. Pu le HP long. Itu pertanyaan sehingga membuat hati kita sedih. Tidak akan diampunkan dosa kita hari ini Bapak Ibu sekalian kalau ada orang tua yang masih belum kita berbakti kepadanya. Ada seorang sahabat yang hadir ke hadapan Nabi berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah pribadi yang kuat. Aku ingin berperang bersamamu," kata pemuda tersebut. Nabi menanyakan secara spontan, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Dijawab oleh pemuda tersebut, "Iya masih." "Kalau demikian, berbaktilah kepada orang tuamu, maka engkau lebih baik daripada berperang bersama diriku." Maka ingat ibu-ibu bapak sekalian, di akhir paparan singkat ini, manteng nawate leblah urote, manteng nawate 12 urote, menyata kedi nama tuan yang jamun gui-gui
Ya kan orang-orang melintai biasa mak tuan kan musuh kan hinau di kampung lu. Hinau paling sidro dua le pun orang bilang taban mendung. Kak, apa bu? Suami itu kadangkala tertahan pengabdiannya kepada orang tua. Kenapa? Ada seorang istri yang tidak bijaksana. Tiga go galak dekan. Perumoh yang tanya mbak tanya. Bang, uronyo nana puang kot ke mak? Bang, uronyo nana tanya keadaan mak? Bang, uronyo nana peremun mak? Dia yang memberikan semangat untuk kita mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Jarang perempuan seperti itu. Semoga kita semua malam ini ibu bapak sekalian tidak termasuk dalam pribadi yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir, tidak diampunkan dosa dalam bulan suci Ramadan ini orang-orang yang masih terjebak dalam mabuk-mabukan. Itu pendapat yang diutarakan oleh Habib Jindan. Apa itu? Narkoba di Lok Sumawe makin tinggi, bu. Jaga anak-anak muda yang agam. Oh Ustaz, ikamu anak darah juga anak kalon. Mungkin merokok, puhai mungkin merokok. Itu apa kedai kopi pernah kami temukan, bukan anak urun don, tapi perempuan yang mereka juga hisap rokok. Maaf, kadangkala juga hisap sabu-sabu. Semoga jangan termasuk anak kita. Usai Ramadan nantinya kita semua akan mendapatkan titel muttaqin dan akan mendapatkan keampunan dari Allah sehingga kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.